Deng. Bener, oi. Bab 503 Ultimatum, marah, amarah, bahkan tidak bisa berkata-kata. Aku akan ke properti untuk mengambil sesuatu. Jiang Qing menemukan alasannya dan segera pergi. Sebagai ibu mertua, saya tidak tahu harus berkata apa atau berkata apa tentang hal semacam ini. Ji Fei menatap Li Ruoxi dan melihat wajahnya memerah, lalu putih, dan kemudian sangat tenang. Dia juga penasaran di dalam hatinya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba puff, Li Ruoxi benar-benar tertawa. Itu benar, tidak ada amarah yang menggemparkan, tidak ada raungan amarah, yang ada hanyalah senyuman. Masih tersenyum sangat bahagia, dengan senyuman yang indah. Panggilan, Ji Fei menghela nafas lega. Awalnya dia mengira Li Ruoxi akan marah, melarikan diri, atau bahkan cemburu. Li Ruoxi menghampiri Ji Fei sambil tersenyum, mengangkat tangannya dan menyeka bekas bibir merahnya. Apakah kamu dicium dengan paksa? Bagaimana rasanya? Dahi, wajah Ji Fei benar-benar tercengang. Sayang, apakah kamu tidak meragukanku lagi? Ji Fei mau tidak mau bertanya. Cih, wanita cantik sepertiku, Li Ruoxi, masih khawatir suaminya dirayu orang lain. Tsundere, kepercayaan diri, seolah-olah dia berubah menjadi orang yang berbeda dalam sekejap. Hal ini membuat mata Ji Fei berbinar. Li Ruoxi telah menjadi dewasa kembali. Hatiku tergerak. Alasan mengapa dia mengatakannya secara langsung sekarang adalah karena dia ingin menguji Li Ruoxi. Jika dia masih seorang wanita kecil, Ji Fei harus bergerak maju dengan kecepatannya sendiri. Alasan mengapa semuanya pasif sekarang adalah karena untuk pertumbuhan Li Ruoxi. Namun perilaku Zhou Fenghua menjadi semakin tidak terkendali, dan Ji Fei menjadi semakin marah atas perilaku keluarga Zhou, dan dia memutuskan untuk mengambil tindakan secara langsung. Pengingat Qing Chang sangat jelas, keluarga Zhou sangat kuat di belakang mereka. Ini juga alasan mengapa dia mengusir Hu Sueyao. Dia tidak ingin dia berada dalam bahaya jika dia tinggal di sini. Jika tidak, dia akan kasihan pada Hu Yidao. Tentu saja, dia tidak ingin memikirkan semua masalah sepele dalam hubungan ini dan mengalihkan perhatiannya. Hanya ada satu hal di hatinya. Li Ruoxi, Ji Fei mengangkat tangannya dan dengan lembut menata rambut Li Ruoxi. Ada banyak hal, akan kuberitahukan padamu nanti. Aku akan mandi. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mencium dahi Li Ruoxi dan berbalik untuk masuk ke kamar mandi. Li Ruoxi menghela nafas lega. Dia hanya bertaruh bahwa Ji Fei tidak akan mengkhianati atau menipu dirinya sendiri. Dia memenangkan taruhannya, kecemburuan yang selama ini mudah muncul di hatiku akhirnya teratasi. Dengan senyum bahagia di wajahku, hatiku merasa lebih rileks. Setengah jam kemudian, Ji Fei mandi, berganti pakaian, dan meraih tangan Li Ruoxi. Ayo keluar dan ngobrol. Li Ruoxi mengangguk, dan mereka berdua keluar. Jiang Qing kebetulan kembali dan melihat senyum manis di wajah kedua orang itu. Dia terkejut di dalam hatinya dan menatap kedua orang itu dengan pertanyaan. Dia hanya khawatir dengan konflik antara kedua orang tersebut, jadi dia menghindarinya. Tapi saya masih belum bisa melepaskannya, jadi saya kembali dengan tergesa-gesa, masih memikirkan bagaimana cara mengatasi konflik yang sebenarnya. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa kedua orang itu akan begitu penuh kasih dan bahagia bersama. Dan saya dipenuhi dengan kejutan dan rasa ingin tahu yang tak terlukiskan. Bu, Ruoxi dan aku akan pergi ke perusahaan untuk menangani semuanya. Saat kita kembali untuk makan malam, kamu bisa memasakkanku sesuatu yang enak. Ji Fei berkata sambil tersenyum.
Jiang Qing sangat yakin bahwa tidak ada badai dahsyat dan merasa bahagia. Oke, tidak masalah. Aku akan memasak hidangan kesukaanmu. Masak lebih banyak daging. Saya belum makan selama 3 hari. Daging saat makan siang terlalu sedikit dan kurang mengenyangkan. Ji Fei berkata seperti anak nakal. Oke, aku akan pergi ke pasar untuk membeli lebih banyak daging nanti. Jiang Qing tersenyum dan mengangguk. Makan, kamu tidak takut berubah menjadi pria gendut atau babi? Melihat betapa baik ibunya terhadap Ji Fei, Li Ruoxi berkata dengan marah. Cemburu, Anda? Li Ruoxi baru saja akan marah ketika Ji Fei langsung memeluknya. Bu, sampai jumpa malam ini. Setelah itu, kedua orang itu pergi. Jiang Qing menghela nafas panjang dan berpikir bahwa tidak apa-apa, kalau tidak dia akan ketakutan setengah mati. Di dalam mobil, bisakah kita bicara sekarang? Li Ruoxi memandang Ji Fei dan berkata dengan dingin. Ji Fei memarkir mobil di pinggir jalan dan menceritakan semua yang terjadi dalam 3 hari terakhir, tanpa menyembunyikan apapun. Sekarang adalah waktunya dia berurusan dengan keluarga Zhou, dan dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Li Ruoxi tercengang dan menatap Ji Fei setelah beberapa saat. Maksudmu Qing Chang tidak ingin membunuhmu, tapi ingin membantumu? Hal pertama yang dia pikirkan adalah keselamatan Ji Fei. Ji Fei mengangguk. Ya, dia mungkin khawatir musuh yang lebih kuat dari keluarga Zhou akan datang. Jadi dia sengaja bertindak sebagai pengawal Zhou Fenghua, dengan sengaja menyakitiku di permukaan lagi dan lagi. Tetapi sebenarnya mempercepat promosiku. Orang ini sungguh aneh. Biasanya, kamu adalah sisa dari keluarga Ji. Aneh kalau dia sangat membencimu, dan bahkan ingin membunuhmu. Kita tidak perlu mengkhawatirkan masalah Qing Chang. Ini urusan Juli sekarang. Kamu harus segera kembali ke perusahaan untuk memulai kerja sama dengan mereka. Menurut Anda, jika mereka adalah rekanan Zhou Fenghua, apakah akan merugikan perusahaan? Li Ruoxi bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, tidak peduli siapa komplotannya, itu tidak akan berubah sedikit pun. Dia tidak bisa menyakitiku. Wajah Ji Fei menunjukkan kepercayaan diri. Li Ruoxi memutar matanya dan berkata, kamu melupakan bahayanya setelah dicium, kan? Ji Fei menatap Li Ruoxi yang berpura-pura marah, dan tiba-tiba tertawa, makan lagi. Jika kamu berani mengucapkan kata itu, aku akan memakannya seumur hidupku. Li Ruoxi berkata dengan sengaja dengan marah. Ji Fei mengangkat alisnya, lalu mengangkat tangannya. Oke. Aku menyerah. Kalau begitu beritahu aku kenapa kamu begitu percaya pada Julie. Alasannya sederhana, dia tidak ingin dia dan ayahnya menjadi Aso dan Jefferson. Saat Ji Fei mengucapkan kata-kata ini, aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Meskipun tidak lagi memiliki niat membunuh seperti di masa lalu, namun menjadi lebih ganas. Tubuh Li Ruoxi bergetar, dan kemudian ekspresi rumit muncul di wajahnya. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk, saya mengerti, tapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa ayahnya, Manisius, ada di negara M dan kami tidak punya kendali atas itu. Ji Fei memunculkan senyuman di bibirnya, jangan khawatir, apalagi Manisius, biarpun kamu ingin menjadi ratu, aku bisa segera mewujudkannya untukmu. Li Ruoxi terkejut. Ji Fei, kamu, aku suamimu, menantumu. Ji Fei tersenyum. Serangkaian hal rumit melintas di mata Li Ruoxi, dan dia tahu Ji Fei tidak ingin berbicara. Aku percaya padamu. Ji Fei mengangguk, menyalakan mobil dan bergegas ke perusahaan. Villa Chenlong, Manisius, kenapa negosiasi grup Ailimu gagal? Apakah masih mungkin? Pertanyaan marah Zhou Fenghua datang dari akhir video. Wajah Manisius langsung menjadi tegang. Meski ditutupi topeng,
Matanya masih terlihat panik. Jangan khawatir guru, saya pasti akan menyelesaikannya dalam 3 hari. Saya hanya memberi Anda 1 hari besok. Jika Anda tidak dapat membeli saham di grup Li baru, jangan datang kepada saya lagi dan selesaikan sendiri. Patah, Zhou Fenghua langsung menutup videonya. Setelah kegagalan berturut-turut, dan kini Manisius tidak bisa tampil baik di drama, dia sangat marah dan mengeluarkan ultimatum. Manisius dengan cepat menelepon Julie. Bab 504 apa yang akan terjadi. Julie sedang mandi saat ini. Dia belum pernah merasa senyaman ini, dan dia tidak pernah sebahagia ini. Rasa cinta selama 3 tahun sepertinya sudah hilang sama sekali. Meski Jifei tak setuju, apalagi bilang menyukainya, Julie sangat percaya diri dan pasti akan menemukan cara untuk menaklukkan pria tersebut. Ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat itu panggilan ayahku, aku langsung menekan panggilan itu untuk menyambung. Julie, apakah ada harapan untuk kerjasama dengan New Li Group? Manisius bertanya dengan cemas. Permintaan Zhou Fenghua merupakan tekanan besar baginya. Julie memikirkan kata-kata Jifei dan bertanya dengan ragu-ragu. Ayah, menurutku New Li Group hanyalah perusahaan biasa. Sebagai salah satu dari 100 perusahaan teratas dunia, kami tidak perlu bekerja sama dengan mereka. Dia menyangkalnya dan menguji ayahnya. Manisius segera mengubah nadanya dan berkata dengan suara serius. Julie, dengar, apapun metode yang kamu pikirkan, kita harus berhasil bekerja sama dengan New Li Group besok. Ayah, menurutku, kita harus bekerja sama dengan sukses. Dudu, sudah terdengar bunyi bip dari telepon. Manisius tidak memberi kesempatan pada Julie untuk mendiskusikannya dan langsung menutup telepon. Julie melihat layar ponsel yang perlahan meredup dan menjadi lebih yakin dengan kata-kata Jifei. Tubuhku yang tadinya sangat nyaman jika direndam dalam air hangat, tiba-tiba menjadi kaku dan dingin, dan rasa takut pun menghampiriku. Dia tidak ingin ayahnya menjadi seperti Aso dan Jefferson. Tetapi ketika dia memikirkan tentang Jifei, dia merasa bahwa dia harus bersyukur bahwa dia mengenalnya dan masih menjadi teman baik. Jika tidak, itu akan menjadi hal yang sangat menakutkan. Julie segera menelepon Li Ruoxi. Karena Li Ruoxi sudah mengetahuinya, dia menjawab panggilan itu dengan lebih cepat. Tuan Li, saya Julie, Julie berkata dengan rendah hati. Li Ruoxi melotot ketika dia melihat Jifei duduk di sofa. Sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan dia. Dia menjawab sambil tersenyum, Nona Julie, apakah ada yang baik-baik saja? Kamu tahu tentang kerja sama kedua perusahaan kita, kan? Julie bertanya langsung pada intinya. Jifei memberitahuku. Ayahku mulai mendesak. Aku curiga keadaan mungkin sudah berubah. Bagaimana kalau kita segera bekerja sama? Julie bertanya dengan cemas. Di sisi lain, Jifei mendengarnya melalui speaker ponsel. Li Ruoxi memandang Jifei. Jifei tersenyum dan berkata, Julie, sekarang kamu pasif dan ingin bekerja sama dengan cepat. Jadi selama negosiasi besok, kamu harus sengaja menunjukkan kelemahan, mengerti? Julie sangat senang saat mendengar suara Jifei. Jifei, bagaimana kita bisa menunjukkan kelemahan? Untuk 20 miliar, beli saja 5% saham Li Group yang baru. Puff, Julie langsung tertawa di ujung sana. Kamu minum darah. Ini nyata sekali. Lagi pula, kami menolak pada tahap awal. Jika tidak ada manfaatnya, bagaimana kami bisa bekerja sama? Bagaimana orang lain bisa mempercayainya? Oke, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, Julie tersenyum. Setelah Li Ruoxi dan Li Ruoxi menyetujui sesuatu, mereka membuat persiapan dan menghubungi Zhao Yuntian. Mereka sepakat untuk bernegosiasi besok. Sore harinya, Jifei dan Li Ruoxi kembali ke rumah.
Ji Fei sangat senang saat melihat meja makan dan makan dengan sangat bahagia. Melihat Hu Suiyao diusir, Sui Muhan pun mengusulkan untuk pindah besok, tapi Ji Fei menolak. Tuan Ji, kami punya keluarga, jadi ini merepotkan. Sui Muhan berkata dengan malu. Li Ruoxi dan yang lainnya juga memandang Ji Fei, bertanya-tanya apa maksudnya, dan bahkan curiga dia punya ide lain. Kamu berbeda dari Hu Suiyao. Dia di sini untuk pergi ke sekolah. Kamu harus memastikan keselamatan Tong Tong sekarang. Kemampuan Tong Tong untuk memprediksi dapat membuat dia menghadapi banyak bahaya. Akan lebih mudah bagiku untuk melindunginya saat kamu di sini. Sui Muhan tiba-tiba terdiam saat mendengar Tong Tong. Ayah baptis sangat baik. Tong Tong memeluk lengan Ji Fei, naik ke atas Ji Fei, memandang Sui Muhan dan berkata, Bu, ayo kita tinggal. Ayah baptis akan segera menghadapi banyak musuh, dan mereka sangat kuat. Jika kita pergi, mereka akan mengambil tindakan terhadap kita. Sui Muhan, seketika ketakutan, dia mengangguk cepat. Terima kasih, Tuan Ji. Ji Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kebetulan aku membutuhkan bantuanmu untuk sesuatu. Ada apa? Sui Muhan bertanya dengan cepat. Besok, transfer 20 miliar dari rekening ini melalui bank, dan biarkan masalah ini terungkap sesedikit mungkin. Ji Fei memberikan penjelasan kepada Sui Muhan. Sui Muhan tercengang. Lakukan saja apa yang aku katakan. Sui Muhan akhirnya mengangguk. Keesokan harinya, negosiasi antara Li Ruoxi dan Julie berjalan sangat lancar, dan mereka benar-benar membeli 5% saham seharga 20 miliar. Grup Li baru juga memberikan kepercayaan sebesar 20 miliar kepada pemerintah kota Ninghai sebagai jaminan bahwa Grup Li baru memiliki kemampuan untuk bekerja sama. Ketika berita itu sampai ke telinga Zhou Fenghua, dia segera mengatur agar orang-orang melakukan penyelidikan dan segera mengunci akun tersebut. Ini adalah akun dari negara M. Zhou Fenghua sangat gembira saat melihat akun tersebut. Segera kirimkan akun tersebut ke Manisius dan minta dia menyelidiki akun tersebut. Pada saat yang sama, dia sudah memulai rencana untuk menelepon Tang Haiyang. Halo, sepupu. Tang Haiyang sopan di telepon. Terakhir kali dia kembali, dia tidak berani mengatakan bahwa dia ingin menganiaya Julie dan ditemukan oleh King Chang. Dia hidup dalam kecemasan akhir-akhir ini. Khawatir King Chang akan memberitahu Zhou Fenghua bahwa hidupnya akan dalam bahaya. Tang Haiyang, mulai besok, perusahaan keamanan Wanseng Anda tidak akan mengizinkan karyawan grup Li baru memasuki perusahaan. Tang Haitao yakin bahwa itu bukanlah serangan tidak senonoh terhadap Julie, dan dia langsung sangat gembira. Jangan khawatir, sepupu, aku akan melakukannya dengan indah. Terlalu mudah untuk berpikir bahwa orang-orangnya sekarang menjaga pintu grup Li yang baru. Mendengus, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Zhou Fenghua menutup telepon dan segera menelepon King Chang. Tetapi telepon dimatikan dan dia tidak dapat tersambung. Sialan, tunggu sampai kamu membunuh Ji Fei dan lihat bagaimana aku menghadapimu. Zhou Fenghua mengutuk dengan marah dan mulai sibuk. Dia tidak tahu bahwa King Chang telah pergi, apalagi Ji Fei telah kembali. Karena negosiasi hari ini adalah antara Li Ruoxi dan Julie, Ji Fei tidak terlihat. Grup Li baru, Ji Fei, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Li Ruoxi memandang Ji Fei dan bertanya. Langkah selanjutnya adalah mencari pemicu yang menimbulkan konflik kepentingan antara Aili Group dan kami. Apakah menurutmu mereka benar-benar bisa membeli perusahaan kita? Li Ruoxi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku akan melakukannya. Li Ruoxi melihat kepercayaan Ji Fei dan tidak mempercayainya. Alasan.
Tanah dan rumah di tangan grup Li baru kami adalah hal terbaik yang diinginkan Zhou Fenghua untuk menghasilkan uang di kota Ninghai. Jika dia bisa mendapatkan perusahaan itu, dia pasti tidak akan melewatkannya. Li Ruoxi memikirkan tanah perusahaan dan mengangguk. Itu benar. Tapi saya tidak tahu apakah tanah itu benar-benar akan dibeli seharga 400 miliar seperti yang Anda bayangkan. Pastinya mereka tidak hanya akan membelinya seharga 400 miliar, tapi mereka juga akan merasa telah menghasilkan banyak uang. Li Ruoxi memandang Ji Fei, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, sedikit tidak percaya. Aso menghabiskan 50 miliar untuk membeli Phoenix Mountain. Jefferson menghabiskan 100 miliar untuk membeli rumah kesejahteraan anak-anak, tanah di zona pengembangan kita, ditambah uang Jack untuk mengakuisisi King Group. 400 miliar tidaklah banyak, Ji Fei menjelaskan sambil tersenyum. Mata Li Ruoxi bersinar. Aku mulai menantikan sumbu di mulutmu sekarang. Apa yang akan terjadi akan datang. Bersambung.